Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian yang sudah hadir di ruangan BK pada pagi ini. Kemudian mohon maaf juga ya, seharusnya kalian jam pertama masuk, tapi Bapak tadi sudah minta izin agar kalian mengisi kegiatan di ruang BK dulu. Seperti itu. Sebelum memulai kegiatan, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Pada pagi ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Mungkin beberapa kalian ada yang sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Sebelumnya, Bapak akan menjelaskan secara singkat apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah salah satunya layanan yang dilaksanakan oleh guru BK berupa pemberian pemahaman dan sebagainya yang terkait dengan isu terkini ataupun isu yang memang kalian inginkan untuk dibahas. Kurang lebih kegiatannya seperti diskusi kelompok, tapi lebih fokus pada persoalan-persoalan yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam bimbingan kelompok ada beberapa asas yang harus kalian jadikan dasar. Yang pertama itu adalah asas kesukarelaan. Bagaimana kalian datang di ruangan itu sukarela, tidak ada paksaan. Yang kedua adalah asas kerahasiaan, ya. Tidak menutup kemungkinan nanti dalam jalannya layanan ada beberapa atau salah satu dari kalian itu menyampaikan informasi yang sebetulnya rahasia. Nah, Bapak minta tolong kita yang ada di ruangan ini harus bisa menjaga rahasia tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada pagi ini yaitu bagaimana kita menjadi manusia yang tangguh. Setiap manusia pasti tidak luput dari yang namanya apa? Permasalahan, ya. Akan tetapi setiap persoalan atau permasalahan tentu selalu diiringi dengan apa? Dengan solusi. Seperti halnya sakit yang selalu diiringi dengan obat. Nah, itu pun dengan apa? Persoalan, permasalahan itu selalu diiringi dengan solusi, gitu. Ketika permasalahan terjadi, ketika kita mendapatkan solusi dan mencoba menyelesaikan dengan solusi tersebut, ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, ketika tidak berhasil, nah di situ manusia yang tangguh akan teruji. Ketika manusia tangguh dan mendapatkan kegagalan, tentu dia akan apa? Mencoba lagi, akan bangkit dan mencoba lagi. Tapi ada juga manusia yang apa? Yang belum tangguh. Ketika mendapatkan persoalan, dia akan menyerah. Nah, kita tinggal pilih mau menjadi manusia tangguh atau manusia yang tidak tangguh. Kalau kalian harus memilih, kalian memilih yang mana? Ya, manusia yang tangguh. Manusia yang tangguh? Ya. Oke. Selanjutnya, pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini, kita akan melaksanakan sebuah games atau permainan. Permainan ini namanya adalah membuat menara menggunakan alat tulis. Buku, pulpen, penggaris, dan lain sebagainya. Silahkan kalian bisa menggunakan apapun, asalkan itu termasuk masih alat tulis. Ya. Kemudian dalam permainan tersebut pasti ada makna-makna terpendam. Makna-makna tersebut harus kalian peroleh. Jangan sampai permainan ini hanya sia-sia. Dari permainan tersebut tentu kita harus mendapatkan apa? Maknanya, ya. Dan Bapak kasih clue makna tersebut tentu ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas, yaitu apa? Manusia yang tangguh. Seperti itu ya. Paham semuanya? Paham. Nanti pelaksanaan game-nya itu ada waktunya ya. Jadi kita tentukan waktunya. Kurang lebih 10 menit lah ya. Jangan terlalu lama. 10 menit kalian buat. Setelah itu nanti beberapa dari kalian bisa menyampaikan apa? Kesan atau perasaan setelah membuat menara tersebut. Paham ya? Bisa kita mulai? Bisa. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Selanjutnya silakan kalian bisa mengeluarkan alat tulis atau apapun yang sekiranya kalian butuhkan untuk membuat menara. Baik, semuanya sudah siap? Siap. Peralatan yang kalian butuhkan sudah siap? Siap. Oke, ya, kita kasih waktu 10 menit. Dalam waktu 10 menit silakan kalian dirikan menara. Boleh kerjasama. Jadi kita ini satu kelompok ya. Kita kerjasama laki-laki dan perempuan. Kerjasama. Buat setinggi mungkin, buat sekokoh mungkin. Dalam waktu 10 menit. Dan jangan lupa ambil hikmah dan makna yang terpendam. Siap? Siap. Mulai. Silakan. Ayah ini ayah. Kapan ayah tuh hadir? Hah? Iya. Inggris dan Kembali ya. Ini berarti. Awas. Terus ya letai. Benar dalamnya diganjal lah. oh Iya. nah coba
Oke, dalam hitungan 5 ya. Selesai waktunya ya. 4, 5. Oke, selesai. Boleh duduk lagi ya. Selanjutnya Bapak ingin kalian atau beberapa dari kalian mungkin bisa berpendapat ya. Pertama, mengenai bahan yang kalian buat, yaitu sebagai modal ya, sebagai modal kalian. Kira-kira seperti apa? Yang kedua, kesulitannya apa saja? Ya, misalkan dari angin karena di sini ada kipas angin. Kemudian yang ketiga, dalam proses pembuatan, kemudian tentu kalian menemukan solusi-solusi kan? Dan yang terakhir, kesannya seperti apa? Perasaan kalian setelah membuat menara ini itu seperti apa? Ya. Silakan. Barangkali ada yang ingin menyampaikan. Oke. Yang pertama deh, dari modalnya ini yang kalian punya, menurut kalian dengan buku yang seperti ini mudah atau sulit membuatnya? Sulit. Sulit. Sedikit sulit. Satu orang, silakan angkat tangan. Oke, Siska silakan. Sulit karena bukunya tuh susah diatur pakai laptop. Letoy, Iya. lemas ya. Iya. Kalau bukunya keras, Bisa mungkin Bisa, bisa mungkin. lebih Lebih mudah. kokoh lagi. bisa lebih mudah lagi kalau misalkan bukunya Pokoknya keras. Baik, selanjutnya. Sekarang solusi apa yang kalian peroleh dari proses pembuatan tadi? Kesulitannya tadi sudah ada. Solusinya apa saja? Silahkan, siapa lagi selain Siska? Oh, saya. Boleh. Pertama kita bisa kita bisa lihat dari pulpen. Ya. Pulpen itu bisa jadi penyangga, Pak. Penyangga, Penyangga betul. tambahan buat bukunya lebih kokoh lagi. Ya, kemudian Kemudian mungkin buku yang di dalamnya juga yang jadi penyangga agar buku yang bisa menyisipkan buku di dalamnya biar bisa ngebulat. Nanti itu bisa lebih kokoh lagi. ya, jadi bisa jadi tulangnya kalau Ya, dalam rangka jadi itu ya. tulang. Betul. Ada lagi? Mungkin itu saja, Pak. Kalau dari kerjasama? Kerja Seperti apa? sama mungkin udah Mm-mm. bisa dibilang kompak, soalnya ya belum ada konflik juga, nggak ada konflik yang terjadi. Ya, bahan sudah, kemudian kesulitannya itu sudah dibahas, solusinya sudah dibahas. Sekarang kesannya, bagaimana perasaan kalian dari awalnya tadi bukunya berantakan, kemudian tadi ada sempat jatuh juga, Iya. kemudian sekarang bisa ditumbuhkan, perasaannya seperti apa? Senang. Senang. Udah lega sih, Pak, soalnya Karena sebelumnya kan tegang. Bim, ada tambahan Bim? Apa? Nggak ada. Baik. Sekarang coba kaitkan dari permainan tersebut terhadap topik yang tadi kita bahas ya. Topiknya tadi apa? Manusia yang tangguh. tangguh. Manusia yang tangguh. Kalau kita bisa kaitkan dengan manusia tangguh, Ya. Kita bisa ibaratkan ini sebagai manusia tangguh. Jadi gini, Pak, kita dari tadi ngebangun itu sempat kan hancur. Sempat gagal. Nah, betul. sempat gagal itu kita juga mungkin introspeksi diri, ada kesalahan mungkin yang kurang di fondasi bukunya. Ya. Jadi kita coba lagi. Ya. Terus kita coba buat nambahin ini itu, kita berpikir lagi, kita renungi lagi buat nambahin penyangga pulpen, terus penyangga buku di dalamnya. Ya mungkin itu bisa dilihat dari sebuah manusia yang pantang menyerah, terus berpikir untuk mencari solusi. Betul. Ada tambahan? Siska, silakan. Dari pembelajaran ini kita Ya. bisa tahu kalau walaupun kita udah jatuh kita bisa bangkit lagi, Pak. Ya, betul. Seperti itu. Ada tambahan yang lain? Cukup ya? Cukup. Baik, untuk selanjutnya, Bapak rasa menara ini bisa dirobohkan dulu, boleh? Boleh. Boleh. Coba dirapikan lagi. Siap. Ya, rapikan ya. Silakan. Baik, sudah rapi semua ya? Sudah. Sudah ya. Bapak di sini akan menyampaikan mengenai konsep utama dari topik yang kita bahas tadi. Topiknya adalah menjadi manusia yang tangguh. Kembali lagi, kita sebagai manusia itu tentu tidak luput dari yang namanya masalah. Kalian sebagai siswa di sekolah tentu banyak masalah. Contoh satu, Masalah pembelajaran, pertemanan, masalah dengan guru, betul? Betul. Betul. Sekarang permasalahan kalian di rumah. Satu, masalah dengan orang Dua. tua. Masalah dengan anggota keluarga lain. Yang punya adik dengan adiknya. Yang punya kakak dengan kakaknya. Terakhir, masalah di lingkungan masyarakat. Tentu ini pun ada. Ya, contoh masalah dengan tetangga, ya, tetangga pagi-pagi bakar sampah, kalian pagi-pagi sedang olahraga, jadi menghirup naon atau olahraga menghirup asap, anu kuduna sehat, jadi Tidak saya. ya, nah itu salah satu bentuk masalah dalam
Masyarakat. bermasyarakat seperti itu. Nah, kita tidak bisa menghindari masalah seperti itu. Jadi masalahnya harus dihadapi. Dalam penyelesaian masalah, tentu kita memiliki modal. Sementara modal dalam penyelesaian masalah itu tiap anak pasti beda. berbeda. Ada yang berani, Ada yang ada yang Sabar, penakut, penakut ya. ada yang pemalu, ada yang berani Berani tampil. Itu Percaya salah- diri. percaya diri, betul. Itu salah satu modal-modal yang kalian miliki ya. Di sini pun kalian berenam ini memiliki modal yang berbeda. Tapi walaupun modalnya berbeda ya, potensi kalian berbeda, tetapi ada yang sama. Yaitu apa? Ketika kita mencoba dengan potensi kita bisa apa yang namanya? Gagal. Yang namanya berhasil. Itu dua hal yang bisa terjadi, gagal dan berhasil. Ketika berhasil berarti alhamdulillah. Ketika gagal mencoba lagi. Nah, disitulah kuncinya. Ketika kita gagal, kita harus mencoba lagi, harus berusaha, harus fokus mencari solusi. Ya. Nah, kemudian di sini kalian coba perhatikan. Ketika mencari solusi, kita harus berpikir apa? Positif. Kamu pernah belajar di rumah, kerja keras belajar, akan mengikuti tes. Ketika mengikuti tes, ternyata hasilnya jelek. Dan kemudian berpikir, wah orang gagal ya, orang tuh bisa ya, orang bodoh ya. Itu berpikiran seperti itu. Pasti ada ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk cara berpikir yang atau pola pikiran yang keliru. Harusnya ketika kamu misalkan gagal, jangan berpikiran, oh saya tidak bisa. Tapi yang harus kamu pikirkan adalah, oh saya belum bisa. Saya belum menemukan cara belajar yang tepat, yang efektif. Itu yang dinamakan pola pikir bertumbuh. Baik, selanjutnya Bapak ingin kalian merenung sesaat, kita sama-sama introspeksi terkait masalah yang sedang kalian hadapi. Kemudian kita pikirkan bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana potensi-potensi yang ada yang bisa kita ambil. Kemudian kita rencanakan mau kapan untuk menyelesaikan. Selanjutnya, Bapak ingin salah satu dari kalian menyampaikan secara singkat masalahnya apa, alternatif penyelesaian yang telah kamu coba selesaikan itu apa, berhasil atau tidak. Nanti Bapak akan coba lihat. Silakan, siapa barangkali? Saya, Pak. Boleh, silakan. Oke. Jadi masalah saya itu terbuka, Pak. Ekstrovert. Saya capek, Pak. Dari dulu sampai sekarang pribadi saya yang terus terbuka jadi ekstrovert. Kehabisan energi sendiri lah, Pak. Oke, jadi kamu merasa kamu itu terlalu terbuka dengan orang lain. Kemudian kamu berpikir bahwa rasanya mendingan introvert daripada ekstrovert. Ketika introvert, kamu akan terhindar dari persoalan-persoalan negatif Iya. yang diakibatkan orang-orang yang ekstrovert. Mungkin seperti itu ya. Oke. Itu sudah kamu coba? Saya sudah coba. Kira-kira bagaimana? Ketika sudah dicoba, mungkin kamu dari awalnya terbuka jadi tertutup gitu. Bisa Bapak kasih pendapat? Siap. Baik, Bapak cukup mengapresiasi ya, kamu berpikiran cukup dewasa. Itu adalah salah satu proses pendewasaan dari seorang anak. Itu sangat baik. Tetapi, mohon maaf Bapak koreksi, karena sebetulnya semua orang itu memiliki kepribadiannya masing-masing. Dan itu memang mungkin menjadi pemberian dari Tuhan sebagai bentuk kelebihan, bukan justru kekurangan. Selanjutnya Bapak yakin, kamu bisa memproses itu. Yang tadi kamu berpikiran bahwa harus menjadi introvert, tidak harus. Kamu cukup menjadi diri kamu sendiri, tetapi kamu harus tahu situasi, harus bisa menyesuaikan diri. Paham ya? Nanti akan ketemu secara perlahan. Bapak percaya kamu pasti bisa. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya. Baik, proses bimbingan dari awal sampai dengan akhir berjalan dengan baik. Tadi kalian juga aktif dalam menyampaikan pendapat kalian. Bapak ucapkan terima kasih. Di akhir mungkin Bapak ingin ada salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesan atau pesan. Silakan. Saja, Pak. Boleh? Menurut saya pesannya itu sangat menarik karena pembahasannya sangat detail. Kesannya dari saya cukup tertarik karena bisa mengungkapkan isi hati saya. Unek-unek apa sih untuk kesannya, mungkin kedepannya kita bisa bahas lagi lebih sering, soalnya kan bisa juga mencurahkan isi hati murid yang mungkin ada masalah. Baik, terima kasih ya. Ada yang lain? Ya, tidak. Tidak, cukup ya. Baik, Bapak ucapkan terima kasih atas semuanya. Kalian fokus, kalian semangat, kalian aktif. Kemudian Bapak mohon maaf kalau misalkan dalam prosesnya tadi Bapak ada salah ya. Sekian mungkin kegiatan pada pagi ini bisa Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.